Shalom, berjumpa lagi di channel Gereja Masih Advent hari ke-7 Menteng dalam program belajar Sekolah Sahabat 5 menit. Adalah suatu berkat untuk kita semua setiap kali kita ada keinginan untuk mendalami firman Tuhan. Itu berarti kita mau mendengarkan Roh Kudus yang selalu mendorong kita untuk lebih mengenal siapa Tuhan kita. Nah, pelajaran Sekolah Sahabat minggu ini sudah tiba di hari Kamis dengan judul Ketika Sakit dan Memiliki Kekayaan. Yesaya 38 menceritakan bagaimana Raja Hizkia lagi dalam keadaan sakit dan dipastikan dia akan mati sesuai dengan pesan Tuhan melalui Nabi Yesaya. Ketika Raja Hizkia yang terbaring lemah mendengarkan kabar itu, dia berbalik badan menghadap tembok dan berdoa seperti yang kita bisa baca di dalam Yesaya 38 ayat 3. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Di ayat yang kelima kita bisa lihat bahwa Tuhan mengabulkan doa dari Raja Hizkia. Bukan hanya mengabulkannya, Tuhan memberikan tambahan 15 tahun untuk Raja Hizkia dapat hidup lebih lama lagi. Raja Hizkia ini berbeda dari ayahnya. Ayahnya itu Raja Ahaz, yang dimana dia itu tidak mengindahkan tanda dari Tuhan waktu saatnya mengalahkan bangsa Asyur. Raja Hizkia, dia malah meminta langsung tanda dari Tuhan, dan Tuhan turun tangan. Tuhan menyembuhkan Raja Hizkia dari sakitnya itu sebagai tanda bahwa dia ingin kepada bangsa Yehuda menyatakan bahwa siapa yang berserah kepada Tuhan, maka tangan Tuhan akan sanggup menyembuhkan dari sakit apapun juga. Ketika Tuhan menyembuhkan Raja Hizkia, dalam Yesaya 38 ayat 7 dan 8 kita bisa baca, Tuhan berkata, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya." Jadi Tuhan akan melakukan sesuatu yang dijanjikannya melalui satu tanda. Tanda yang diinginkan Tuhan terjadi itu ada di ayat ke-8. "Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya." Untuk musuh-musuh Yehuda, terutama kerajaan Babel, Tuhan tahu harus diberikan juga tanda kebesaran. Kesembuhan Raja Hizkia diberikan Tuhan dengan mengubah perputaran benda-benda di langit, dikarenakan kegemaran bangsa Babel pada saat itu adalah mempelajari astronomi, dan mereka mempelajarinya itu secara teliti dan secara akurat. Ketika mereka melihat keganjilan yang ada di pergerakan di luar angkasa, mereka heran dan mereka terus mempelajarinya, sehingga mereka bisa mengambil kesimpulan bahwa ada satu hubungan antara mujizat yang terjadi di langit dengan kesembuhan Raja Hizkia. Saking herannya untuk memastikan itu, maka Raja Babel pada saat itu, yaitu si Merodak Baladan, dia mengirim utusannya untuk melihat mujizat kesembuhan Raja Hizkia. Alasannya jelas, kalau matahari saja bisa bergeser atas permintaan Hizkia, bayangkan apa yang dapat dilakukannya terhadap Asyur. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika utusan ini datang ke kerajaan Yehuda di Yerusalem, Raja Hizkia yang sudah disembuhkan Tuhan bahkan diperpanjang umurnya 15 tahun. Bukan mengambil kesempatan itu untuk memberitahukan kepada utusan Babel bagaimana Tuhan bekerja, melainkan apa yang dia lakukan adalah dia pertontonkan kekayaannya, dan akhirnya kekayaannya itu seperti kita tahu sekitar 100 tahun ke depannya dijarah oleh orang Babel ketika diperintah oleh Raja Nebukadnezar. Kalau kita melihat judul pelajaran kita, banyak hal memang yang bisa dihubungkan antara sakit dengan kekayaan. Mungkin kita pernah mengalaminya atau sekedar mengetahui dari lingkungan kita. Sering kita dengar orang suka bilang begini, "Hilang pun semua harta saya, yang penting saya sehat." Itu kalau dia dalam keadaan sakit. Atau kalau ada orang kaya yang sakit sering berdoa, "Tuhan, kalau Engkau mengangkat penyakitku, maka semua hartaku akan kuberikan kepada yang memerlukan."
Terlebih lagi Tuhan, untuk membantu pekerjaan penginjilan. Betapa mahalnya kesehatan sehingga banyak orang rela kehilangan kekayaan. Tapi apa yang sering terjadi setelah sakitnya berlalu, setelah Tuhan menjawab doanya dan semua menjadi sehat? Kembali lagi pada umumnya orang-orang ini apa? Mencari harta kekayaan, lebih dan lebih lagi, lupa akan perkataannya. Bukannya menggunakan kesempatan memberikan kesaksian mengenai Sang Penyembuh, malah sibuk kembali mengumpulkan kekayaan. Dari sini mungkin ada di antara kita yang berpikir, kalau begitu salahkah kita menjadi kaya? Atau bagaimana supaya bisa memiliki kekayaan tetapi tidak melupakan Tuhan? Bergabunglah dengan ibadah Hari Sabat Gereja Advent Menteng setiap Sabtu jam 9 pagi dan bisa kita ikut berdiskusi bersama. Pelajaran ini saya bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin.